Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari bank syariah pada poin keempat sampai 6. Keunggulan bank syariah pada poin keempat itu sebagai manajemen finansial yang aman dan terpercaya. Anda tentu ingat bagaimana peristiwa subprime mortgage crisis di Amerika pada tahun 2007 silam yang berhasil memporak-porandakan perekonomian dunia. Pada saat itu banyak lembaga keuangan dan bank syariah ataupun bank konvensional yang terpaksa tutup karena bangkrut. Namun pada kondisi ternyata tidak mempengaruhi investasi pada perbankan syariah. Hal tersebut ditandai dengan adanya banyak bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah baru yang bermunculan dan membuka cabang. Hal tersebut menandakan bahwa bank syariah itu mempunyai sistem manajemen finansial yang kuat dan aman. Pada poin kelima, yaitu nasabah sebagai mitra. Di banyak pada kejadian-kejadian yang dialami, bank nasabah dengan bank itu cenderung sebagai kreditur dan debitur di bank konvensional. Hal tersebut contohnya bank itu cenderung menggunakan cara-cara yang kaku dalam menyelesaikan masalah. Misal, bank melakukan penyitaan aset ataupun agunan pada nasabah jika menunggak angsuran yang telah ditentukan. Namun, hal tersebut tidak akan Anda temui pada bank syariah, karena bank syariah itu menganggap nasabah sebagai mitra usaha yang bersinergi dalam menjalankan usahanya dengan metode ataupun program bagi hasil ataupun mudharabah. Pada poin ke-6 yaitu bank jumlah angsurannya yang tetap. Kenapa? Eksistensi suku bunga mempengaruhi jumlah cicilan ataupun pembiayaan yang dilakukan umumnya pada bank konvensional. Jika kita menggunakan bank konvensional, cicilan kita per bulan itu bisa berubah-ubah jika presentase bunga yang telah ditentukan oleh bank itu berubah. Namun jika presentase bunga itu berubah, maka kita per bulannya akan melakukan cicilan yang berubah dan fluktuatif, tergantung nilai presentase bunga yang telah ditentukan. Namun, pada bank syariah kita tidak akan menjumpai hal-hal tersebut. Jika kita melakukan pembiayaan dari awal sampai akhir, kita akan selalu membayar cicilan yang sama dan tetap per bulannya sampai batas yang ditentukan ataupun pembiayaan yang berakhir. Transparansi sistem berpedoman pada syariat Islam yang menjunjung tinggi sikap jujur dan adil, bank syariah menawarkan keunggulan lain berupa transparansi sistem. Selain memberikan laporan kondisi keuangan secara berkala kepada para investornya, yakni nasabah, pihak bank juga lebih transparan dalam hal promosi produk. Misalnya, saat mengadakan promosi umroh untuk nasabahnya, maka bank akan menyampaikan informasi syarat dan ketentuan serinci mungkin tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Keterbukaan semacam ini dilakukan karena bank syariah memiliki misi untuk menghasilkan keuntungan bersama, bukan salah satu pihak bank saja. Yang kedelapan, menggunakan prinsip akad. Kebalikan dari bank konvensional yang seluruh proses transaksinya berpedoman pada hukum yang berlaku saat ini, bank syariah mengedepankan prinsip akad sebagai alat utama untuk menjembatani kegiatan finansialnya dengan nasabah. Akad yang dipakai dalam perbankan syariah meliputi akad mudharabah, akad ron, akad qard, akad musyarakah, akad murabahah, akad ijarah yakni sewa menyewa, akad wakalah, akad salam, akad istina, akad hawala, dan akad wadiah. Yang kesembilan, ada kewajiban zakat 2,5%. Kewajiban menggunakan zakat sebesar 2,5% dari total harta kekayaan, yakni aset, yang dimiliki juga diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Setiap tahunnya, bank syariah mengeluarkan zakat sebesar 2,5% untuk diinfakkan kepada yang membutuhkan. Saat Anda menggunakan jasa bank syariah, berarti Anda juga turut membangun kesejahteraan masyarakat luas. Hal semacam ini tidak akan Anda temui pada bank-bank konvensional sebab mereka tidak memiliki kewajiban membayar zakat. Keunggulan bank syariah selanjutnya yaitu memiliki produk-produk khusus. Jadi di bank syariah ini memiliki produk-produk khusus yang ditujukan kepada nasabah. Produk-produk khusus ini biasanya hanya bisa ditemukan di bank syariah.
Produk-produk khusus ini apa saja? Seperti tabungan haji, tabungan wakaf, tabungan korban, maupun pembiayaan-pembiayaan lain seperti pembiayaan korban. Selanjutnya yaitu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi di bank syariah ini dananya juga dijaminkan ke LPS atau lembaga penjamin simpanan yang menanggung risiko. Dananya sebesar 2 miliar. Selanjutnya yaitu memiliki fasilitas net banking. Jadi di bank syariah ini sendiri sudah memiliki fasilitas net banking untuk mempermudah transaksi nasabah di bank syariah. Keunggulan dari bank syariah adalah dana ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Di sini yang dimaksud dana ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan umat adalah dana umat yang didapatkan dari umat dan akan dikembalikan untuk kepentingan. Yang selanjutnya ada minim risiko dan minim penipuan. Yang dimaksud minim risiko di sini adalah setiap kegiatan berinvestasi maupun bisnis pasti memiliki risiko masing-masing. Namun di bank syariah sendiri menggunakan perhitungan berdasarkan kekeluargaan sehingga dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Misal jika berinvestasi yang diandalkan berdasarkan prinsip syariah, maka minim penipuan karena pelaksanaannya dilakukan secara transparan sehingga para nasabah mengetahui prosedur. Sehingga siapapun yang memanfaatkan investasi ini tidak perlu khawatir dengan penipuan.